saya Endang Warniati MPD dari SMA Negeri 3 Nganjuk, Jawa Timur, yang pada sesi ini akan membawakan acara presentasi media pembelajaran dengan SAK dari pukul 13 sampai dengan pukul 14. Dan saya akan ditemani oleh moderator Ibu Endang Sularni SPD dari SMP Negeri 37 Semarang. Yang memandu presentasi dari Ibu Endang Prihardini MPD dari SMP 37 kepada moderator dengan Sularni Terima kasih Ibu Endang Warniati MPD selaku host pada sesi ini. Bapak dan Ibu Direktur beserta Sponsor Gumun, pada siang ini kita akan mengikuti presentasi media pembelajaran SAC yang akan dibawakan oleh presenter Ibu Endang Prihardini SPD dari SMP Negeri 3 Bojong Pekalongan. Yang mana pada pemaparan ini nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 1 waktu selama 30 menit untuk pemaparan materi, dan bagian yang kedua nanti untuk tanya jawab melalui chat atau secara langsung. Untuk yang tidak menanyakan langsung, mohon klik lambaikan tangan di partisipan atau chat bahwa kami berikan kesempatan bertanya langsung sesuai nanti. Untuk Bapak Ibu serta Gumun, dimohon mematikan selama pemaparan. Sembari mendengarkan presentasi, Bapak dan Ibu dipersilahkan mengisi link presentasi di chat. Selanjutnya kepada presenter yaitu Ibu Endang Prihardini SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang Sularni SPD dari SMP Negeri 37 Semarang selaku moderator. Ibu Herni Susianti SPD MPD selaku instruktur HIP. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan SAC pada materi pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 9 dengan judul materi mengidentifikasi teks laporan hasil percobaan. Pada pokok bahasan ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi teks laporan percobaan. 2. Mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. 3. Mengetahui struktur laporan percobaan. Di kelas 7, kita sudah pernah mempelajari teks laporan, hasil observasi. Nah, di kelas 9 ini masih sama, yaitu teks laporan, hanya lebih dirinci ke teks laporan hasil percobaan. Nah, kompetensi untuk membuat laporan percobaan ini berkaitan erat dengan kompetensi kelompok mata pelajaran IPA atau sains. Pengertian teks laporan hasil percobaan yaitu
teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Jadi, pada teks laporan hasil percobaan, bisa kita baca di sini. Yang pertama adalah melaporkan hasil dari percobaan. Yang kedua, bahwa percobaan ilmiah dilaksanakan untuk menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Yang keempat, menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Yang keenam, menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. Dan yang terakhir, yaitu di akhir laporan dijabarkan simpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data hasil dari pengamatan. Sedangkan tujuan dan fungsi laporan percobaan, teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Sedangkan fungsi teks laporan hasil percobaan adalah merupakan sumber informasi untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan, dapat menemukan teknik baru, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, dan sebagai pemecah suatu masalah. Struktur laporan percobaan diawali dengan judul, kemudian tujuan percobaan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Demikian pemaparan materi, akan kita lanjutkan dengan evaluasi. Soal yang pertama bisa kita lihat. Pada tanaman pacar air yang ada atau tidak adanya akar tidak mempengaruhi karena pada batang juga terdapat pembuluh xilem. Pembuluh xilem menyerap air dan mineral, lalu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, maka daun dan pembuluh xilem pada tanaman tersebut akan berubah warna menjadi warna merah dan biru. Paragraf di atas merupakan bagian struktur teks laporan hasil percobaan, yaitu apa kira-kira jawabannya? Apakah sudah ada jawaban yang akan dijawab? Coba kita lihat apakah jawabannya benar. Jawabannya adalah D, simpulan. Pertanyaan yang kedua, memasukkan pewarna makanan ke dalam botol air mineral bekas, contohnya tanda A diberi pewarna makanan warna biru, tanda B diberi pewarna makanan warna merah. Langkah yang kedua, aduk air yang sudah dicampur pewarna makanan sampai merata. Kutipan di atas adalah struktur teks laporan percobaan, yaitu jawabannya adalah, karena ini berupa langkah-langkah, jawabannya adalah prosedur atau cara kerja. Ya, D. 100. Nah, kemudian soal yang ketiga. Apakah yang dimaksud dengan teks hasil percobaan? Apa kira-kira jawabannya? Karena teks laporan percobaan ada menceritakan mengenai percobaan yang dilaksanakan oleh seorang peneliti, yaitu B.
Soal yang keempat, teks yang bertujuan mengklasifikasi dan atau mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberi informasi faktual adalah tujuan dari apa? Ada yang tahu? Dari teks laporan. Eksekusi laporan. Yang terakhir, yaitu ada kalimat-kalimat yang disusun harus diurutkan sistematika laporan percobaan yang benar adalah dari materi tadi kita tahu bahwa yang pertama adalah tujuan, kemudian setelah tujuan yaitu alat dan bahan, terus benarkah yang C, setelah alat dan bahan prosedur atau cara kerja, baru hasil pengamatan dan simpulan. Jadi jawabannya adalah P. Demikian pemaparan materi maupun evaluasi sudah selesai. Dan dari kami saatnya untuk memberikan kepada moderator kembali untuk memasuki bagian tanya jawab. Kepada Ibu Endang Sularni, SPD, acara kami kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Endang Prihardini SPD selaku presenter. Bapak Ibu, mari kami persilahkan mengajukan pertanyaan lewat chat atau langsung. Monggo yang mau. Saya Ibu. Ya. Bisa diulang untuk evaluasi ya? Ulang sekali lagi evaluasi. Saya mau lihat nilainya masih enggak itu. Bu Endang, evaluasinya buka lagi, Bu. Oh ya, kalau ini evaluasi dibuka masih ada Pak? Bukan, masih ada. Nilainya masih 100. Oh masih kan? Masih. Nah ini kalau misalnya mau mencoba kan nanti bisa 200 nilainya. Oh, ada caranya yaitu harus keluar dulu Bapak. Nah, sayangnya kalau keluar dulu itu nanti kalau di APL berarti harus berhenti dulu. Nah ini mestinya kalau sesuai dengan video tutorial itu ada tombol reset. Reset itu membuat 0. Harusnya nomor 1, di nomor 1 dikasih reset. Biar nanti nggak perlu keluar. Untuk materi bagaimana Bapak? Materi karena saya kan orang matematika ya, jadi nggak begitu nggak begitu memahami. Tapi kalau lihat urutan materinya ya sesuai lah ya, ada tujuannya ya. Tujuannya mesti apa ya, kemudian isi materinya itu sesuai dengan tujuan itu. Bagus lah. Ya, terima kasih Bapak. Cuman presentasinya kurang lama Bu. Soalnya bagus jadi kurang lama rasanya. Oh, kalau dalam bahasa Indonesia itu memang dibagi dua Pak, yang satu tentang teori pengetahuan ini, kemudian ada lagi yang lebih lama yaitu tentang praktek, tentang pembahasaan, tentang kalimat-kalimat yang digunakan itu ya. Jadi nanti pada KD berikutnya itu akan dibahas yang tentang kebahasaan, ciri-ciri kebahasaannya. Kalau misalnya ditambah video bagus itu Bu. Video pembelajaran. Ini kan untuk siswa ya. Misalnya kalau ada videonya sangat menarik biasanya. Iya, memang.
saya memang juga berpikir begitu, ini kalau ditambah video bagus. Tapi ini kan wah untuk apa namanya tugas daring, tugas belajar kali ini ya ini saya kira sudah cukup gitu, sudah yang penting memenuhi poin-poin yang diharapkan oleh Ibu Instruktur. Sudah memenuhi syarat, itu saja Pak yang jadi pilihan saya. Jadi sederhana, yang penting saya tidak kalau bisa ya tepat waktu begitu. Ini Bu Eva Sayekti di TED itu menuliskan begini, bisa ditampilkan semua section SAC-nya dari home sampai developer. Begitu Ibu. Ya. Seperti ini dari ini. Oke, monggo Bu Eko. Ya, saya mengamati juga, yaitu home ya Bu. Iya. Next. Sengaja tujuan pembelajarannya saya letakkan di situ Bu. Ya. Maksudnya di semua tombol dicoba Bu. Iya, maksud saya tadi kan belum juga pernah buka itu. Iya. 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 Cukup. Coba developer Bu. Isinya apa? Developer. Oh, developer langsung ya? Iya. Menampilkan semua, tolong ditampilkan dulu semuanya Bu. Iya. Oh iya Ibu, mungkin ini untuk evaluasi itu ya. Iya. Evaluasi itu begitu menekan jawaban itu harusnya kan langsung berpindah di nomor berikutnya. Itu begitu enggak Bu? Iya. Seperti itu Pak. Iya. Nah, itu ya. Tak kira menekan lagi apa? Tombol lagi ya. Ya, betul ya. Sudah nggih, Bu Eko, sudah nggih. Atau masih ada lagi yang Kalau dievaluasi tadi deh. Kalau dievaluasi kalau memang ini cuma saran aja sih. Kalau kita salah satu jawaban kan langsung ke soal berikutnya. Itu mending top bawah home konten evaluasi developer itu dihilangkan saja. Iya, betul. Jadinya. Itu kan kita kan jadinya lihat dia itu tadi mencet jawaban apa mencet tombol yang bawah gitu. Kalau yang lain saya disarankan kalau bisa soal satu langsung ke soal berikutnya, tombol yang bawah dihilangkan. begitu. Ya. Terima kasih Bu sarannya. Iya, harus itu. Mengganggu sih memang. Tapi kalau yang di nomor terakhir mungkin perlu juga ada tombol kembali ke home. Ya, kalau Di soal nomor terakhir juga bagaimana? soal yang terakhir Ada ada soal yang tombol. terakhir. Oke. Ya. Iya, mestinya harus ada. Kalau enggak nanti kembalinya gimana?
setelah nomor 5 mungkin. Setelah Setelah nomor nomor 5 kan ada. Setelah nomor 5, ini terakhir ya, tombol terakhir ya. Iya. Iya, di sini harusnya Oh, tombolnya berarti di sini ada tombol ya. Menurut saya memang perlu ini, perlu home ada, konten ada, evaluasi ada, developer ada. Barangkali dari soal ini kan ingin kembali lagi ke konten ya Pak. ini evaluasi lagi misalnya ya. Maka tadi kan perlu Bu, ada riset karena dari sini belum puas mau ke evaluasi lagi gitu. Iya. Perlu juga ke home lagi kembali, atau perlu juga ke developer ya, pengen lihat developer misalnya. Ini saya kira yang nomor terakhir itu di halaman terakhir evaluasi perlu ada tombol-tombol ini memang. Itu Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Eko. Kelihatannya terjawab langsung oleh Bapak ya. Iya. Jadi tombol-tombol itu tetap ada, tetap dibutuhkan. Siapa tahu ketika mengerjakan evaluasi tapi kayak di nomor yang terakhir. Maksudnya adanya hanya di nomor yang terakhir. Oh, begitu. Iya, di nomor yang terakhir Bu. Yang nomor 1, 2, 3, 4 nggak perlu kan ada Nggak perlu next. ya. Iya. Itu kan otomatis ya pindah ke nomor berikutnya. Iya. Khusus nomor perlu. nomor soal terakhir aja nggak apa-apa itu. Iya. Bukannya itu Bu ya, yang di lembaran terakhir itu total skor Bu ya? Iya. Ini kan belum saya tes jawabannya, jadi Oh yang iya, terakhir coba yang nomor nomor terakhir. Nah, Coba coba di ini coba terakhir Bu. setelah Kalau nomor 5 maksudnya masih ada enggak itu loh? nah, setelah nomor 5 harusnya total skor baru ada ini ikon Iya, Bu. ada enggak? Setelah nomor 5 ada enggak coba? Di sini harusnya Bu. Nah, ini semuanya ditampilkan di sini yang home content evaluasi Setelah nomor 5. Oh, seperti ini. berarti Betul. yang nomor 5 tadi pun enggak perlu, yang ini yang perlu Iya, Bu. betul. Betul. Yang ini yang perlu. Tombol-tombol. Yang di soal tadi semuanya dihilangkan aja. ya. Terima kasih. Jadi maksudnya ada tombol-tombol yang kurang berfungsi begitu Bapak ya? Iya Bu, betul. Sayang banyak tombol tapi tidak berfungsi. Iya. Diterima Pak masukannya? Iya. Ya, Halo, manfaatnya orang Assalamualaikum. belajar bersama kan begini. Ada hal positif yang bisa kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Husnu dari Kediri. Bisa didengar, Bunda? Iya bisa Bu. Untuk masalah tombol sebenarnya ada atau tidak, saya rasa untuk yang di nomor soal setelah 2 ya, sama sebelum terakhir. Apakah itu ada fungsi atau tidak, itu tentu tergantung kepada pengguna. Jika saat mengerjakan soal, seorang anak merasa ragu, karena itu sifatnya untuk latihan, kemudian ingin kembali kepada materi untuk menelaah, tentu kalau ada tombol akan ada fungsinya. Jadi menurut saya untuk tombol apakah itu ada atau tidak perlu menjadi sesuatu yang sifatnya krusial. Tapi ya masukannya bagus saja, tergantung nanti kepada si pengguna materi ini nantinya anak-anak itu ya. Iya benar Bu. Jadi penampilannya menurut saya cara presentasinya bagus, signalnya alhamdulillah termasuk ini bagus yang kedua setelah Pak Eko dulu. Karena kalau di sini, aduh itu suaranya ya. Tapi alhamdulillah hari ini bagus untuk signalnya. Semoga nanti yang tampil setelahnya untuk besok-besok bisa
lebih bagus karena sebagus apapun orang presentasi kalau signal tidak mendukung juga akan tidak bisa diterima dengan baik ya, suara itu megap-megap gitu istilahnya, nggak bisa sampai ke telinga dengan nyaman. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas penampilannya yang bagus, semoga nanti kita-kitanya yang tampil juga bisa baik dan diterima. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bu Kusnul yang sudah memberikan masukan. Saya terima. Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Demikian pemaparan materi pada hari ini. Baik, sebelum mengakhiri, kita minta kesimpulan kepada presenter, yaitu Ibu Endang Prihardiningsih FPD, untuk memberikan penguatan materi atau kesimpulan. Monggo Ibu Endang. Terima kasih Ibu Endang Suwarni. Saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama tentang pengertian teks laporan percobaan, bahwa teks laporan percobaan adalah berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Tujuan membuat teks laporan percobaan adalah memberi informasi menyampaikan tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Untuk fungsi teks laporan percobaan yaitu menjadi sumber informasi, mengetahui kemajuan permasalahan, menemukan teknik baru, memecahkan masalah, atau menjadi solusi. Kemudian struktur teks laporan percobaan adalah judul, tujuan, kajian teori, alat bahan, prosedur, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Kemudian tadi ada tambahan dari Bapak, siapa saya tidak tahu namanya, bahwa sebaiknya tombol yang ada atau terpasang di media pembelajaran harus berfungsi. Jangan sampai tidak berfungsi. Kemudian ditambah lagi dengan dari Bu Kusnul bahwa tombol itu bisa berfungsi atau tidak, itu tergantung penggunanya. Begitu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada presentase kali ini. Kemudian sebelum saya mohon diri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Selama saya berada dalam acara ini, mungkin ada yang tidak berkenan. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih khususnya kepada Ibu Herni Susianti SPDI MPD yang sudah menjadi instruktur hebat untuk kami semua. Ibu Endang Suwarni SPD yang telah memandu acara ini dengan sebaik-baiknya. Kepada Ibu Endang Warniati MPD yang telah menjadi host dalam acara ini, dan juga kepada segenap bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang telah merelakan waktu untuk menjadi peserta Vikon kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Endang Prihardiningsih SPD selaku presenter yang telah memaparkan materi. Dan Bapak Ibu, demikian saya selaku moderator juga mohon maaf selama memandu acara ini bila banyak kekurangan dan kesalahan tutur kata. Dan waktu kami persilahkan kembali kepada Ibu Endang Warniati MPD selaku host. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Endang Suwarni, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 37 Semarang, Jawa Tengah, yang telah memandu acara ini dari awal sampai dengan akhir dan lancar. Bapak Ibu, anggota grup guru mengajar untuk Nusantara, khususnya dari kelompok 2, grup 2 Ki Hajar Dewantoro 5, kemudian seluruh link berbagi, seluruh
ilmu yang bisa kita share pada siang hingga hampir sore pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya selaku host Ibu Endang Mardiana, Officer Pendidikan dari SMA Negeri 3 Maju Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan dalam presentasi kali ini. Kita formulasi pada presentasi yang akan datang. Demikian, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.